Shalom teman-teman semua, senang sekali bisa kembali berjumpa di ibadah hari Sabtu ini. Kita bersyukur kalau boleh ada sampai hari ini, bahkan kita bisa memasuki bulan yang baru. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang gak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Meskipun hari ini kita masih harus beribadah online, tapi saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus tetap hadir bersama-sama dengan kita. Mari sebelum mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua buat masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Nya. Dan kita mau mengatakan bahwa Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku panjat selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan Dia Bapa yang mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku panjat selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Kau Bapa kami Tuhan,
segalanya. Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku panjat selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku panjat selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ya, shalom. Koko, Cici. Ya, kenapa saya panggil Koko Cici? Ya, kalau Kevin kan dipanggilnya Koko Kevin ya. Kalau saya tetap aja Dede. Ya, jadi ya saya panggil Koko Cici aja. Nah, itu cuman intermezzo ya. Saya senang sekali bisa melayani kembali anak-anak muda di GBI Pasir Koja. Dan sore hari ini saya diberi tema tentang prioritaskan Tuhan supaya pundi berkat-Mu tidak berlubang. Ya, mari sebelum firman Tuhan saya bagikan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh kembali beribadah sekalipun melalui Zoom atau melalui YouTube. Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang akan dibagikan. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Juga anak-anak muda yang sedang mengikuti, Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Berkat Tuhan tetap tercurah, kuasa Tuhan tetap tercurah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca pada sore hari ini adalah dalam Hagai 1. Kita akan baca, tentu tidak semua. Hagai ini diberikan 1-14, tapi saya akan coba baca 1-7 supaya kita bisa mengerti firman Tuhan pada sore hari ini. Ajakan untuk membangun kembali bait suci, Hagai pasal 1 ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik,
sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya, firman Tuhan ini menuliskan keadaan bangsa Israel yang tidak lagi peduli kepada keadaan rumah Tuhan. Mereka sibuk memikirkan keadaannya sendiri, sibuk mendandani rumahnya sendiri dibanding rumah Tuhan. Bahkan mereka mengembangkan pemikiran sendiri dengan mengatakan sekarang belum waktunya membangun rumah Tuhan. Hingga Tuhan mengirim Nabi Hagai untuk memperingati mereka. Kalau seseorang tidak mau memberi, pasti akan membuat teori sendiri. Seseorang yang tidak mau beribadah pasti selalu punya alasan untuk mengatakan tidak beribadah. Ya, mungkin anak-anak muda ketika ditanya, kenapa sih kamu nggak beribadah? Aduh lupa. Aduh kesiangan. Aduh ketiduran. Atau ada aja alasan. Ya, ketika seseorang tidak mau melakukan sesuatu, pada dasarnya dia pasti punya alasan untuk tidak melakukan. Tuhan sudah mengingatkan hingga 2 kali, perhatikanlah keadaanmu. Artinya saat kita tidak menerima kepuasan, tidak mengalami sesuatu, maka firman Tuhan mengingatkan, perhatikan keadaanmu, koreksi dirimu. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang murah hati, tetapi dalam waktu bersamaan Tuhan kita juga menjadi pengelola yang baik, good manager, agar kita tidak memiliki pundi-pundi yang berlubang. Jadi ada 2 pesan Tuhan pada sore hari ini buat kita, buat anak-anak muda, supaya pundi-pundi kita tidak berlubang. Tuhan memanggil kita memiliki sikap yang murah hati, tetapi dalam waktu bersamaan kita juga menjadi pengelola yang baik. Roma 8 ayat 32 tentang murah hati. Kita lihat ayat ini berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Setiap Natal kita diingatkan bahwa kita menerima yang terbaik dari Bapa di surga. Dari Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus yang mau datang, mau mati bagi kita dan menebus dosa kita untuk menyelamatkan kita. Ini menunjukkan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang sangat bermurah hati. Ia telah memberikan yang terbaik. Sedangkan manusia pada umumnya ketika kita memberi, pasti yang terbaik itu kita simpan. Yang terbaik itu untuk diri kita. Tetapi Bapa sudah memberikan yang terbaik. Bapa adalah Bapa yang sangat baik, extremely generous. Kalau yang terbaik sudah diberikan, maka yang lain pasti dia berikan. Pikirkan hal ini. Paulus mengatakan kalau yang terbaik dia sudah berikan, yang lain pasti dia berikan. Sekarang kalau kita mengakui, kalian anak-anak muda mengakui sebagai anak Bapa yang murah hati, maka kita harus menjadi anak yang seperti Bapa. Supaya dunia tidak menjadi bingung. Kok dia mengaku punya Bapa yang murah hati, anak Bapa di surga, tetapi dia sendiri bersikap pelit, greedy, gitu. Ya. Selalu mementingkan diri sendiri, selalu melihat kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 24-25 bicara tentang menabur banyak, tetapi menuai sedikit. Ada orang yang menabur, tapi menuainya sedikit. KPR atau Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi mari kita bersikap murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati bicara tentang hati lebih dari sekedar apa yang dilakukan tangan. Jadi orang yang murah hati itu cirinya adalah orang itu tidak hitung-hitungan. Dia tidak akan pernah berhenti memberi. Karena memberi pada dasarnya adalah ia suka memberi. Dan dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kelimpahan adalah akibat dari murah hati, bukan dari tujuan orang yang murah hati.
Makanya Tuhan akan selalu memberi kelimpahan kepada orang yang murah hati. Karena Tuhan tahu ia akan menjadi saluran berkat-Nya bagi orang-orang lain. Meskipun ia belum punya banyak, tapi ia selalu suka memberi. Karena pada dasarnya ya dia suka untuk memberi. Sementara ada orang yang memberi tetapi motifnya untuk mendapatkan. Dan ia akan berhenti manakala ia tidak mendapatkan apa yang ia harapkan. Jadi sama seperti Bapa di surga yang bermurah hati karena ia selalu memberi sekalipun saudara tidak memberi. Ada orang yang memberi dengan tujuan untuk mendapatkan dan tatkala ia tidak mendapatkan apa yang ia harapkan, maka ia akan kecewa dan berhenti memberi. Ingat kisah orang Samaria yang murah hati. Ya, dia bahkan menolong, dia bahkan membawa ke, ya mungkin saat itu bukan rumah sakit, dia bawa ke puskesmas lah begitu. Ya, dia obati, dia bawa ke hotel, dia suruh menginap, dia bayar, besoknya dia datang lagi. Saudara, inilah yang murah hati. Dan murah hati tidak bicara uang. Kalau mungkin kalian berkata, aduh saya belum bekerja, saya belum punya penghasilan, saya tidak bisa memberi uang. Ingat, murah hati bukanlah bicara uang. Makanya disebut murah hati, bukan murah uang. Murah hatilah dengan kata-kata yang memberi kekuatan. Murah hatilah dengan doamu. Jadi doa itu jangan Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan jagai saya. Tapi marilah berdoa syafaat. Berdoalah buat orang lain. Murah hatilah dengan doa. Murah hatilah dengan pujian. Kalau orang itu memang perlu dan berhak untuk mendapat pujian, puji. Dan murah hatilah dengan waktumu. Jangan selalu berkata saya sibuk karena hanya untuk kepentingan diri sendiri. Murah hatilah dengan perhatian. Mari perhatikan orang lain. Apalagi saat-saat seperti sekarang. Belajar perhatikan orang lain. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi kalau kalian bertanya atau berkata, kok ada orang yang murah hati kok tidak berkelimpahan? Sekali lagi, orang yang murah hati tidak bertujuan untuk berkelimpahan. Orang murah hati itu karena memang dia suka memberi. Tujuannya bukan untuk supaya dia menjadi berlimpah. Tetapi orang yang murah hati dikatakan tadi firman Tuhan, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Ia menyesal, ia berfirman dan tidak melakukan. Pasti dia tepati. Orang yang murah hati pasti akan diberkati. Jadi jangan turunkan firman Tuhan kepada pengalamanmu, tapi tambahkan iman untuk mencapai firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan di sini dan pengalamanmu di sini, kau sudah memberi tapi kau belum dapat, wah rasanya firman Tuhan ini tidak buat saya. Oh enggak, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Naikkan imanmu sehingga imanmu naik kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan. Jadi yang pertama adalah mari miliki sikap yang murah hati. Yang kedua, mari kita menjadi pengelola yang baik. Good manager. Lukas 16 ayat 10-12 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kata setia dan benar berbicara tentang cara seseorang mengelola, memperlakukan, dan mempertanggungjawabkan. Kalau kita tidak bisa mengelola hal yang bersifat duniawi, yang kelihatan, Tuhan tidak akan memberi kepercayaan kepada hal-hal rohani tentang pewahyuan. Jika kita tidak bisa mengelola hal-hal yang kelihatan, jangan berharap akan mendapatkan hal-hal yang sedang kau harapkan. Sebagai contoh begini. Sekarang mungkin ada yang sudah bekerja. Kemudian dapat inventaris. Misalnya laptop, kendaraan, motor. Nah, bagaimana kita memperlakukan barang inventaris kantor itu? Orang yang percayakan kepada kita. Kalau kita berpikir, kita pergunakan dengan seenaknya, kita tidak rawat. Saudara berpikir bahwa ini kan bukan milik saya.
Saudara berharap punya laptop sendiri, saudara berharap punya kendaraan sendiri. Firman Tuhan ini berkata, kalau kita tidak setia, kita tidak bisa mengelola apa yang orang percayakan kepada kita, bagaimana kita akan mendapatkan harta yang kita miliki sendiri. Jadi mari perlakukan semua dengan baik. Ya, ada yang dulu saya kontrak rumah, saya perlakukan rumah itu seperti rumah sendiri, dan Tuhan buat mujizat rumah itu menjadi rumah saya. Saya bisa beli rumah itu dengan cara yang luar biasa. Saudara mungkin ada yang tinggal di tempat kos, mungkin hanya 3x3 atau 2x3. Perlakukanlah dengan baik, jangan sembarangan. Pergunakan juga kalau saudara pemain musik di gereja, alat musik yang saudara pakai, ayo pergunakan dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau perlu dirawat, dibersihkan. Pergunakan juga barang-barang yang orang tuamu beri, pergunakan dengan baik, jangan pergunakan sembarangan. Ya, dikatakan tadi kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi hari ini supaya pundi-pundi kita tidak berlubang, mari miliki sikap yang bermurah hati. Yang kedua, mari jadilah pengelola yang baik. Ya, ada satu kata-kata mengatakan, you will lose when you cannot manage. Kita akan kehilangan ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik. Saudara akan kehilangan sumber daya kalau kita tidak mengelola sumber daya itu dengan baik. Saudara akan kehilangan waktu kalau kalian tidak bisa mengelola waktu. Bahkan kalian tidak akan kehilangan cinta kalau kita tidak bisa mengelola dengan cinta. Jadi masalahnya bukan pada Tuhan tetapi ada pada kita. Kepercayaan dan perkenanan berjalan bersamaan. Oleh sebab itu, lakukanlah firman Tuhan, perhatikan Tuhan, prioritaskan Tuhan, maka berkat itu akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi menjadi sebuah pengertian buat kami semua, khususnya anak-anak muda, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bermurah hati dan menjadi pengelola yang baik. Dan berkat Tuhan menjadi berkat yang sungguh mereka rasakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah sore hari ini. Mari kita akan mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Anak-anak muda, perhatikanlah keadaanmu. Prioritaskan Tuhan. Jadilah anak-anak muda yang memiliki sikap murah hati,